Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelaku spesialis pencuri rumah di Kota Makassar dibekuk polisi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Maros menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Memperingati Hari Rabies Sedunia, vaksinasi rabies gratis digelar di hutan Kota Maros. Kita ke informasi pertama. Kawanan sindikat pencurian uang sebesar puluhan juta rupiah milik nasabah bank di Kabupaten Enrekang diringkus polisi. 2 dari 3 pelaku dibekuk di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian uang nasabah bank masing-masing Rowi dan Ade tiba di Makassar setelah diterbangkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya dibekuk tim unit Resmo Polda Sulawesi Selatan setelah terdeteksi melarikan diri bersembunyi di kampung halamannya di Ogan Komering Ilir dan Palembang. Penangkapan keduanya merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan CCTV di TKP. Dalam rekaman kamera pengawas bulan Agustus lalu, 3 pelaku dengan berkendara motor mengincar nasabah yang baru mengambil uang di bank kawasan Enrekang. Dengan cara merusak pintu, mereka mengambil uang puluhan juta rupiah di dalam mobil saat pemiliknya beribadah. Kemudian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Enrekang. Kalau untuk informasinya Komandan, ini dia beraksi mengincar siapa Komandan? Untuk sementara kami interogasi masih nasabah bank. Gitu. Selanjutnya berarti masih dilakukan pemeriksaan? Ya, masih dalam pendalaman. Kini polisi masih memburu 1 orang pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Polisi juga masih mencari barang bukti sepeda motor yang digunakan para pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menangkap seorang pelaku spesialis pencuri rumah di Kota Makassar Sabtu malam. Pelaku beraksi di sebuah perumahan mewah dan menggasak genset serta cat saat sang pemilik tak berada di tempat. Personel unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama tim Reskrim Polsek Tamalate menggerebek rumah milik pelaku pencurian di Jalan Pontingku, Kota Makassar. Tak butuh waktu lama, petugas yang telah mengidentifikasi pelaku langsung meringkus pria 44 tahun itu di tempat persembunyiannya. Pelaku merupakan seorang residivis kasus serupa. Bukannya kapok, pria bernama Iqbal ini justru kembali beraksi di sebuah perumahan mewah di Jalan Tanjung Merdeka, Kota Makassar. Saat pemilik rumah pergi, pelaku menggasak genset, gerinda, dan 2 kaleng cat. Modus pelaku melakukan pencurian yaitu membobol rumah dengan cara mencungkil pintu menggunakan perkakas. Pelaku yang kami mengamankan adalah pelaku pencurian, di mana pelaku ini sebelumnya melakukan pengintaian di siang hari. Adapun tempat yang dilakukan pencurian yaitu di Grand Riverview di daerah Tanjung Merdeka. Barang bukti yang berhasil dia amankan dari pencurian tersebut yaitu 1 buah gurinda, 1 buah mesin genset, dan 2 buah cat yang berukuran 40 liter. Bagaimana modus pelaku memasuki pemukiman ini? Pelaku menggunakan pencungkil untuk mencungkil pintu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pria terekam CCTV melakukan aksi pembobolan konter ponsel di Kota Makassar.
Pelaku mengambil 7 buah ponsel pintar serta uang senilai puluhan juta rupiah. Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah konter HP di Jalan Rapocini, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, terekam kamera pengawas. Pencurian itu terjadi Rabu dini hari saat konter dalam keadaan kosong. Pelaku terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah baju. Dari lantai 2 konter kemudian turun ke lantai 1. Setelah itu pelaku lalu menuju ke receiver CCTV dan melakukan pengerusakan sebelum melakukan aksi pencurian. Pasca kejadian ini korban langsung melaporkan aksi pencurian tersebut. Polisi yang mendatangi dan melakukan olah TKP mendapati sebuah plafon yang telah dijebol oleh pelaku di lantai 2 untuk masuk ke dalam konter. Menurut karyawan konter HP, pelaku juga merusak brankas konter dan mengambil telepon genggam serta uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Kalau yang kuliah dari kemarin ya kami 9 juta ya? Itu apa yang hilang? stok sama uang. Apa stok HP? Ya, stok HP. Kurang lebih berapa? Stok HP ada 7. Itu kalau di atas itu tadi yang lubang, dia masuk dari situ? Dia masuk dari situ. Ya, penjualan. Sementara itu polisi telah menemukan identitas pelaku yang kini telah ditetapkan masuk daftar pencarian orang. Pelaku mencuri yaitu melalui memanjat toko, lalu naik ke atas toko, selanjutnya turun melalui plafon dan di plafon itu dirusak dan turun ke toko di dalam. Setelah sudah turun dari lewat plafon, mengambil 7 unit HP. Selanjutnya sampai sekarang kami sudah identifikasi bahwa yang bersangkutan berinisial H dan sudah kami nyatakan DPO. Polisi yang telah mengidentifikasi pelaku kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Rakyat Teluk Bintuni, Papua Barat akhirnya ditangkap di Kota Makassar. Kasus korupsi ini merugikan negara hingga miliaran rupiah. Usai sudah pelarian, maka Martinus Senopandang, pria berusia 57 tahun ini ditangkap di perumahan Taman Samalona Garden, Metro Tanjung Bunga Makassar pada Minggu malam. Maka Martinus Senopandang terjerat kasus korupsi di Papua Barat karena menggunakan APBN sebesar 6 miliar rupiah memakai nama perusahaannya yakni PT Fikri Bangun Persada. Proyek pembangunan Pasar Rakyat Teluk Bintuni tahun 2018 lalu itu tidak sesuai dengan fisik yang ada di lapangan dan menimbulkan kerugian negara sebesar 3 miliar rupiah. Tersangka masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejari Papua Barat. Selama 6 bulan, tersangka mencoba melarikan diri ke sejumlah provinsi. Tersangka telah divonis penjara 5 tahun, denda 200 juta rupiah, serta uang pengganti sebesar 76.500.000 rupiah. Anggarannya telah cair 100%. Sebagian volume pekerjaan tidak sesuai dengan misi di lapangan dengan babak atas pekerjaan pembangunan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 3.035 juta rupiah. Sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penelusuran kerugian keuangan negara BPKP Provinsi Papua Barat perihal hasil audit tersebut. Tersangka maka Martinus Senopandang langsung diterbangkan ke Papua Barat setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.